Harga telur yang parah itu 16.000. Yang banyak gulung tikar tempo hari yang harga 16.000. Hancur peternak. 16.000 mau cari mana? Karena tiap hari nombok. Jadi meskipun tidak sampai umur akhir dijual. Tidak mampu untuk beli pakan sudah tidak mampu. Kalau waktu 16.000 cari utangan. Untuk nombok pakan cari utangan dulu. Ya kalau yang istilahnya tidak berani ngutang, dijual. Banyak waktu itu. Apalagi yang populasi 500, wah, tidak bisa bangkit kembali. Yang pemula-pemula 1.000, tidak bisa. Kadang-kadang umur 1 tahun sudah dijual, tidak nutut sudah tidak. Oh, 16.000 mau cari mana? Saya itu waktu itu 2 kandang itu tiap hari 800 itu nomboknya. Lama itu harga 16 itu. Pokoknya yang parah yang 16, yang parah. Nama saya Kusno Ermanto. Kelahiran tahun berapa, Pak? Tahun 31/12/1965. Saya ternak ayam petelur mulai tahun 91, tapi awalnya bukan ayam petelur. Saya di bidang ini. Awalnya ayam potong, kira-kira 2 tahun sampai 3 tahun. Setelah itu saya pindah ke ayam petelur. Karena waktu itu ayam potong saya kena rugi. Rugi 9 juta waktu itu. Jadi saya main-main ke rumahnya teman, dia melihara ayam petelur, terus saya belajar. Akhirnya saya tertarik. Awalnya petelur ada 500 ekor, Tapi waktu itu kan modal masih sedikit. Kandang memang dari dulu tempatnya di situ. Itu yang paling lama sebelah utara. Oh, sebelah utara. Ya, sebelah utara. Dulu kandang itu tidak kan awalnya ayam potong, masih di tanah ayam potong. Tidak panggung. Belum panggung ya. Setelah ayam petelur baru di panggung. Pak, ruginya dulu itu kenapa, Pak? Waktu itu saya melihara ayam pedaging itu rugi karena terserang penyakit kumburu. Penyakit kumburu itu memang sangat ganas sekali. Satu malam bisa 150 ekor matinya. Jadi waktu panen saya 30 hari rugi 9 juta. Setelah itu saya berhenti, mikir-mikir dulu apa mau dilanjutkan, apa mau berhenti gitu. Akhirnya ini main-main ke teman saya yang melihara ayam petelur ini. Saya ambilnya di Setia Bakti, di Pak Haji Yayan, Pakendingan. Ya. Ambil 500 itu ya? Iya, itu jeragan saya yang ambil di sana. Ambil dari DOC? Iya, dari DOC-nya saya. Nggak pernah saya beli yang dari pabrik itu, siap telur nggak pernah beli. Karena uangnya kan juga besar kalau siap telur. Siap telur kadang 85 kali kan. Ya alhamdulillah lah. Saya kira kalau di ayam petelur ini kalau memang ditekuni, ya alhamdulillah masih ada lebihnya untuk dari makan. Kalau pakan, Pak, gimana, Pak, tentang pakan? Dari dulu sampai sekarang bedanya apa, Pak? Bedanya banyak kalau pakan ini. Pertama dari harga juga lebih murah dulu. Kan sesuai dengan harga telurnya. Iya. Dari dulu sudah pakai pakan pabrikan, Pak? Enggak. Saya pakan pabrikan ini 2003. Iya, 2003 barusan ini. 2023? Iya. Sebelum pabrikan berarti Bapak? Campur. Oh, campur. Campur sendiri. Pakai katul, pakai beras jagung. Terus ada campuran lagi dari pabrik, dicampur sendiri. Perbedaan antara pakan pabrikan sama yang sebelumnya, Bapak apa ya? Lebih ke produksi lebih bagus ini. Oh, yang lebih bagus ya, karena di sana kan sudah ini hasil lab semua. Ya, riset semua ya. Jadi sudah steril semua. Baik dari vitaminnya sudah lengkap kalau pakan jadi ini. Jadi tinggal nambah pita stres itu. Tinggal nambah itunya aja. Kalau vitamin yang lain-lainnya sudah lengkap kalau pakan jadi. Itu enaknya. Tapi kalau pakan nyampur sendiri, yaitu tadi kualitas jagungnya kadang-kadang kurang bagus, terus beras jagungnya kadang kurang kering. Nah, dampak kepada produksi. Karena jagung kalau kurang kering, ayamnya mencret. Kalau sudah mencret, akibat produksi juga.
selisihnya jauh nggak Pak antara beli pakan pabrikan sama pakan yang bikin sendiri? Kalau harga-harga sekarang ya, ya perbedaannya 1.000 rupiah ya. Dari campur sendiri dengan pakai pakan jadi. Tapi dari kualitas lebih bagus yang pabrikan. Pabrikan lebih bagus. Lebih kepikiran lebih tenang. Karena produksi bagus, telurnya merah-merah dan berat telurnya lain kalau pakai pakan pabrikan ini. Nah, pelanggan kan kadang tanya sama saya, Pak, kok telurnya bagus-bagus? Iyalah, pakai pakan jadi. Dan petelur ini sangat rentan. Misalnya sekarang merek A, 5 hari lagi merek B, wah sudah. Jangan harap produksinya bagus, jangan harap. Jadi kalau memang pakan jadi A, ya sudah pakai A aja. Risiko ayam petelur ini, ganti-ganti pakan risiko. Risikonya ya produksinya itu. Pagi jam 6 sudah kasih makan paginya. Kalau sorenya jam 2 ini sudah kasih makan. Nanti setelah maghrib bahasa Maduranya dikosar pakannya, diratakan agar yang mau dimakan jam 3 malam kan, jam 3 malam lampu hidup. Itu enak makannya. Kalau tidak diratakan habis maghrib ini, yang mau dimakan jam 3-nya tidak rata maksudnya. Juga pengaruh kepada produksi itu. Yang kedua, jangan telat minum. Karena ayam petelur itu makan minum. Tapi kalau telat minum, ayam cekok onjak matu tersendak itu. Yang sekarang ini untuk produksi 110 kilo itu yang kandang selatan itu 1.150 butir yang kandang selatan. Kalau yang utara itu kan sudah agak tua ayamnya. Itu produksinya 910. Kok 900? 810 sekarang. Iya. Pakannya tidak banyak kalau pakannya. Tidak banyak. Iya. Habis 2 kintal 40. Ya, 2 kintal 40. Itu sekarang pakannya per kilo, kalau pakan jadi lah ya, itu pokoknya 6.700 per kilo. Ya, habisnya kan 240. Itu per kilogramnya itu 6.700 sekarang. Iya, ketemu harganya. Kan tinggal ngitung. Jadi hasil produksinya sekian, terus habis pakannya sekian tiap harinya. Per hari ini berapa Pak harga telur per kilo? Sekarang ini kandang itulah 26.200. Tapi kalau eceran masih 28 sekarang. Eceran di kota 28. Ada yang 29. Jualannya Bapak gimana Pak? Langsung dikirim ke satu orang, tidak nyales sendiri saya. Jadi misalkan yang pendebau minta kiriman, kirim langsung dana 10 ikat, langsung satu orang. Tapi kan ada 3 pelanggan saya. Iya, ada 3 orang. Penyakit itu kalau ayam petelur tidak ganas seperti ayam potong. Kalau penyakitnya, karena yang penting vaksinnya rutin. Yang saya alami untuk penyakit ayam petelur ini, yang banyak matinya istilahnya, penyakit kolera. Ada istilahnya penyakit kolera. Itu dilihat dari kotorannya hijau, berak hijau, itu kolera. Itu kalau tidak cepat diatasi, makannya kurang, minumnya kurang, akhirnya ayamnya kurus, produksinya tidak bisa produksi. Iya, nyebar ke yang lain kalau tidak cepat diatasi. Kan kolera kan virus istilahnya, penyakit. Pernah kejadian nggak Pak? Pernah, tapi cepat diatasi. Yang kandang sebelah utara itu kemarin mati 100 itu. Ya kalau orang bisnis sih tidak usah kaget kalau mati 100 ekor, ya tidak usah kaget. Namanya ayam bernyawa. Rutinan vaksin Pak tiap berapa waktu sekali? Ada tiap bulannya, ada per 3 bulannya. Ini tidak boleh terlewati ini. Harus. Karena vaksin ini kan untuk kekebalan tubuh yang berbahaya sekali, dunia penyakit ND. Vaksin ini kan vaksin ND, Lasota, bermacam-macam. Kalau diserang ND ini, kalau tidak ini betul-betul diatasi, banyak matinya. ND ini meluntir kepalanya kalau sudah terserang penyakit ND. Itu sudah sulit untuk sembuh. Jadi makanya dicegah dengan vaksin per 3 bulannya. Itu memang khusus vaksin untuk menangkal penyakit ND itu. Vaksin ada 1 bulannya. Yang 1 bulan ini diteteskan dilarutkan ke air minum itu. Kalau yang per 3 bulannya disuntik. Lebih mahal tapi vaksinnya. Ini harus ini, tidak boleh terlewati vaksin ini. Kalau kotoran itu saya ambil kadang-kadang sekali.
Dikasihkan ke orang-orang yang butuh, kadang-kadang tetangga butuh, ya suruh ngambil. Kalau musim untuk ngambil kotoran itu, kalau punya saya loh ya, itu musim kemarau baru bisa diambil. Karena menjaga itu, pertama stresnya ayam, yang kedua kalau diambil musim-musim hujan seperti ini, kotoran yang baru itu becek, cepat becek. Kalau musim kemarau kan hawanya masih panas. Jadi cepat kering, bisa diambil. Banyak tetangga-tetangga yang pesan, yang mau ditaruh ke lahannya untuk lahan nanam jagung ini. Kalau ngambil kotoran kan orang pekerja itu masuk di bawah. Kadang-kadang pakai topi. Ayam tuh kalau bukan orangnya bisa apa ya? Bisa stres istilahnya. Bunyi kadang-kadang. Tapi kalau sudah biasa orangnya anak pakan seperti tadi, sudah tiap hari kayak bapak ibu itu sudah. Ya tidak stres. Harapan saya kalau untuk pakan, ya sebisanya harus ada penurunan harga. Tapi saya lihat tiap tahunnya kalau harga telur mahal, ayam pasti naik. Pakan pasti naik. Sekarang ini kan naik pakan. Harga telur kan ya agak lumayan sekarang naik. Kemarin kan sampai tembus 30, kandang 27, pasti naik harga itu. Saya ternak petelur ini tahun 2003 ini ada harga 28. Itu sudah paling tinggi, 28 di kandang. Iya, eceran sampai ada 31 di Pamekasan. Sebenarnya istilahnya bukan gagal panen, apa ya istilahnya? Produksinya menurun. Iya, pergantian pakan itu sangat pengaruh sekali. Kalau misalkan pakannya diganti hari ini, 3 minggu lagi nih belum tentu pulih kembali ya produksinya. Jadi iya memang harus hati-hati pakan. Kalau saya lihat, tapi kan peternak kan beda-beda. Ada yang berani campuran ini. Kalau saya enggak ikut standar pabrik. Ada yang campur tepung ikan. Ada tepung ikan. Ada pakai campuran. Ayam apkir, kalau ayam telur itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Asalkan pemeliharaan itu bagus. Bisa bertahan 2 tahun. Kalau untuk apkir ayam tuh pedagangnya datang ke kandang. Tidak usah dikirim kemana-mana. Kalau ayam telur kan bukan kiloan, ekoran jualannya, di per ekor sekian. Banyak pedagang yang datang. Saya kan sudah punya pelanggan, kadang-kadang telepon, Pak ini kapan diapkir ayamnya? Wah kurang sekian bulan. Ya sudah, itu sudah siap-siap untuk ambil. Ayam akir, masa sekarang harganya 40 sekarang, ayam akir. Tapi kalau sudah ini menjelang hari raya, terus bulan Maulud, harganya pasti naik, bisa 50 per ekor. Tapi kadang-kadang bulan Maulud mahal. Jadi peremanan bulan hari raya biasanya tidak begitu mahal. Karena banyak yang mau diapkir. Tapi kalau di bulan Maulud biasanya jarang diapkir, harga mahal. Nah, sekarang ini jarang diapkir punya orang. Karena harga telur masih bagus. Meskipun mau diminta 50, punya saya sekarang tidak saya kasih. Karena harga telur masih bagus. Iya, harga telur, Ibu. Yang banyak gulung tikar tempo hari yang harga 16.000. Dua. Iya, dua semua 2003, 16.000 sampai 16.000. Hancur peternak itu. Karena tiap hari nombok. Jadi meskipun tidak sampai umur apkir dijual. Tidak mampu untuk beli pakan sudah tidak mampu. Yang menyebabkan itu bisa sampai harganya turun itu apa ya Pak? Biasanya produksinya bersamaan. Karena saya pikir masa harga tidak mau naik, masa gitu terus tidak mungkin. Ya kalau yang istilahnya tidak berani ngutang, dijual. Banyak waktu itu. Apalagi yang populasi 500, wah tidak bisa bangkit kembali. Tidak bisa. Kadang-kadang umur 1 tahun sudah dijual. Tidak nutut sudah. 16.000 mau cari kemana? Saya itu waktu itu 2 kandang itu tiap hari 800 itu nomboknya. Lama itu harga 16 itu. Pokoknya yang parah yang 16, yang parah itu. Kalau sekarang harga istilahnya yang minus lah. Harga 22 ini sudah mepet ini sekarang. Alarm sudah. Kalau sudah harga 21 ini ya gimana ya, tidak ada apa-apanya sudah. Waktu 16 kan pakan masih tidak begitu mahal. Waktu itu tidak begitu mahal. Tapi sekarang pakan sudah naik terus. Harga 21 sudah mepet. Kalau kerja sendiri mungkin masih ada hitung-hitungannya. Kalau saya kan pakai tenaga.
Terima kasih kepada penonton yang melihat video ini. Nama saya Kusno Irmanto. Mudah-mudahan yang melihat video ini bisa menjadi contoh yang baik. Apalagi pekerjaan itu harus ditekuni. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.